Podcast Depok nih. Assalamualaikum teman-teman, podcast Depok kembali tayang ya di kesempatan kali ini. Di studio kita sudah hadir Mbak Selvi Ermawati. Sehat Mbak? Alhamdulillah Mas Alhamdulillah ya. Yon. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas soal sociopreneur. Jadi kata ini Mbak, jadi orang-orang yang motivator atau inspirator katanya hidup ya tidak hanya mengejar Mhm, impian pribadi saja, iya, tapi harus bisa berdampak bagi ya minimal lingkungan sekitarnya dan itu bisa ditempuh dengan jalan sociopreneur. Kira-kira begitu ya Mbak ya? iya. Ya, jadi Mbak Selvi ini adalah salah satu aktivis ya, pegiat lah di sociopreneur. Nah, untuk lebih lengkapnya dan detailnya nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Selvi. Tapi Mhm. ini yang pertama Mbak, inspirasi atau sejak kapan sih tertarik di dunia sociopreneur? Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Yon, sebenarnya sosiopreneur itu bukan menjadi, sebatas kita berpikir tentang bisnis yang ada sosialnya ya. Oh gitu ya, Tapi saya berangkat dari salah satu value hidup saya, bahwa mhm, kita ada itu harus bermakna. mhm, Nah, makna apa yang bisa kita berikan ke orang-orang yang ada di sekitar mhm, kita, bukan hanya di circle satu saja ya, dalam arti keluarga dan anak-anak, pasangan gitu ya, tetapi bagaimana bisa memberikan dampak luas kepada masyarakat gitu mhm. ya. Nah, dari sana saya berpikir, dan kebetulan saya dari kecil itu suka dagang, suka jualan gitu Jualan ya. ya? Dari SD itu udah Ya, mulai suka heeh, jualan. Kemudian SMP, SMA itu sepertinya udah terasah gitu, dan kebetulan orang tua juga background-nya adalah, bisnis ya? bisnis ya gitu, berjualan lah gitu. Sampai akhirnya di kampus saya bertemu dengan banyak mahasiswa, di sana Mhm, ada salah satu, UKM, unit kegiatan mahasiswa di bidang kewirausahaan. Dari sana mindset saya mulai terbuka gitu loh. Oh ternyata bisnis itu, bisa menjadi salah satu jalan untuk mhm, kita memberikan kebermanfaatan yang lebih luas gitu. mhm, Karena pada dasarnya sosiopreneur ini bukan bisnis yang, disosialkan gitu, atau tetapi dia adalah orientasinya memang dari awal sudah sosial gitu. iya, mhm, Bagaimana sosial ini bisa terus berjalan, bahan bakarnya adalah usaha itu. Jadi mhm, sosiopreneur, mhm. bagaimana sosio ini bisa berjalan, nah preneurnya itu adalah bahan bakarnya. Jadi bukan kalau bisnis kan misalkan dia bisnis dulu, berhasil baru bersedekah, Oke, berbagi begitu ya. Kalau iya. sociopreneur jadi dia langsung ya, Ya, memang dari awal di-create untuk berdampak ya. di-setting ya, untuk memberikan banyak impact positif, Mhm, baik mhm, impact, untuk pendidikan atau memang dia starting point untuk mhm. memecahkan masalah sosial yang ada. Oke, Misalnya mhm, urusan mhm, limbah atau, bagaimana lingkungan, mhm. isu-isu semacam itu biasanya menjadi Iya. awalnya. Nah kalau dulu tertariknya mulai, kayaknya sociopreneur ini menjadi jalan gue nih. Iya. Itu inspirasinya dari mana Mbak Iya ya. Selvi? Jadi emang, so far ngerasa sosiopreneur ini adalah Mhm. konsep bisnisnya gue banget nih gitu. Mmm, saya memang selalu berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dari apa yang saya bisa gitu ya. Iya, mhm. Karena saya bukan orang yang punya keberlimpahan modal gitu ya. Iya. Dan saya tidak bisa memberi begitu saja gitu Mhm, loh. mhm. Waktu itu pernah menjadi karyawan, eee, tetapi saya berpikir dengan gaji seperti ini, kemudian nanti berapa tahun lagi mungkin kenaikannya ya Iya. ya tidak terlalu signifikan gitu ya. Maka saya berpikir bagaimana agar bisa memberi dari jalan lain Mhm, gitu ya. mhm. Nah, akhirnya saya tertarik dengan yang namanya konsep sosiopreneur ini Mhm. sendiri. Awalnya saya nggak ngerti ya itu sosiopreneur itu seperti apa, ya saya jalanin aja ketika memulai awal bisnis itu, eee, diorientasikan dari saya itu pengen membuat sosial seperti ini, maka Mhm. saya harus nyari cara nih biar bisa jalan gitu. Heeh, Nah heeh. ternyata itu sudah mulai, udah terbentuk secara tanpa saya sadari, feel sosiopreneur itu di situ Mhm. gitu.
Kemudian waktu di kampus saya ingat sekali saya ikut program kreativitas mahasiswa itu ya. PKM ya? Iya Apa sih PKM ya? PKM. Mungkin sekarang namanya masih sama gitu ya, program kreativitas mahasiswa. Di sana saya banyak belajar bagaimana meng-create sebuah bisnis dengan isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Jadi kita entaskan masalah yang ada dengan jalur Iya. itu. Tapi itu kan pasti nggak gampang ya. Kan enakan kita kerja, Iya dapat betul. gaji bulanan tetap, Oke. Sabtu Minggu libur. Mm-mm. Sosiopreneur kadang Sabtu. Ini Sabtu ya? Kalau perlu kalau ada 8 hari 8 hari 8 hari kerja ya? gitu ya gitu. Kan nggak gampang ya. Kenapa Iya kok memang nggak memilih gampang. dunia itu, Mbak Karena mungkin Selvi? memang sudah saya suka dengan hal yang sosial sih, berawal Iya. dari memang sesuatu yang kita sukai. Kebanyakan orang-orang yang tidak bertahan dengan konsep sosiopreneur itu karena memang mereka tidak dapat feel-nya Iya. gitu. Tapi kalau misalkan dari awal saya itu bisnis itu orientasinya untuk Iya. bersedekah. Jadi nanti bahan bakar kita itu akan kuat meskipun bukan dari bahan bakar secara finansial, tapi minimal dari ruh kita, semangat kita itu yang Ruhiyahnya menjadi ya. betul, yang menjadi bahan bakar utama gitu. Kita udah punya mindset, saya pengen misalkan nih, saya pengen menolong anak yatim setiap bulan 1.000 orang Iya. gitu ya. Saya akan berpikir bagaimana saya menghasilkan uang dari usaha untuk menuju itu gitu. Tapi bukan berarti kitanya nggak dapet gitu, nggak juga gitu. Iya. Itu bukan seperti itu. Tapi kita lebih ke profit yang kita alokasikan itu tidak Iya. besar untuk diri kita sendiri, tapi karena untuk goalnya itu tadi yang pertama gitu. Jadi fokus ke goalnya itu tadi ya? Iya, goalnya dari Cuman awal. tadi nggak kayak lilin ya. Oh Jadi betul. dia menerangi sekitarnya tapi dia Ya sendiri habis habis gitu ya, gitu. enggak gitu. Terbakar habis. Jadi konsep sosiopreneur Bukan seperti itu ya? Enggak, kalau kita ibaratkan seperti cahaya gitu ya. Dia bukan seperti lilin yang menerangi sekitarnya, tetapi akhirnya dia habis juga. Tapi dia seperti mishkat. Mishkat itu sebuah kotak yang di dalamnya ada cahaya yang selalu memancar menerangi sekitarnya dan dia itu enggak berhenti memancar seperti itu. Iya. Nah, dia akan selalu tumbuh dan tumbuh bahkan membesar. Saya teringat pada, saya sangat terinspirasi pada seorang sosiopreneur yang beliau wafat di tahun sekitar 2016-an kalau nggak salah. Beliau bernama Insinyur Solah Atiyah dari Oh, Mesir. yang Mesir ya? Ya, yang ketika pemakamannya dihadiri oleh 500 juta orang. 500 juta orang ya, luar Wow biasa gitu ya. ya, Masya Allah gitu. Karena apa? Karena kebermanfaatannya yang secara luas. Beliau dari Mesir bersama 8 orang temannya dan kemudian melakukan banyak aktivitas sosial karena melihat sekitarnya banyak Iya. kekurangan. Akhirnya sampai bisa mendirikan sekolah dari SD, SMP, SMA, Iya. bahkan perguruan tinggi atau universitas. Dan itu gratis ya sekolahnya? Iya, betul. Dan itu diorientasikan semuanya dari awal adalah untuk sosial gitu. Bahkan yang sangat menarik lagi adalah ketika mereka menuliskan akta dari 10 pemilik itu, mereka bingung. Satu orang lagi siapa gitu, satu pihak lagi siapa. Akhirnya mereka, Solah Atiyah bersama teman-temannya ini memutuskan pemegang saham ke-10 adalah Allah gitu. Dengan perjanjian, ya Allah jangan bikin bangkrut usaha gue, bahasanya gitu ya. Karena waktu itu perkebunan, mereka membuat perjanjian sama Allah gitu. Ya Allah, saya mau bisnis tujuannya untuk sosial gitu ya. Jadi jangan doain, jangan bikin usaha Jangan kita datangkan hancur, lebur, wabah, bangkrut ya. datangkan kesulitan gitu. Dan Masya Allah Menarik, akhirnya menarik. sampai pada akhirnya yang saham 10% untuk Allah ini Masya Allah jadi 100% untuk Allah. Artinya semuanya ya? untuk umat. Totalitas dalam sampai sosiopreneur itu ya? Iya. Itu tadi kalau yang dari Mesir ya. Kalau di Indonesia atau di Depok ini sendiri mungkin bisa diceritain Mbak Selvi. Kembali Indonesia itu orangnya banyak yang baik. Dermawan ya, banyak ya. Banyak dermawannya. Dan kita nomor nggak 1 ya. kehabisan. Ya, Jadi World Giving Index Indonesia indeks itu nomor 1 paling di dermawan dunia. ya. Artinya jiwa sosialnya itu memang tinggi. Banyak orang-orang masyarakat Indonesia yang membuat bisnis itu dengan orientasi sosial yang memberikan impact positif untuk masyarakat. Contohnya kalau di Depok sendiri, kita bisa melihat banyak. Di Margonda itu baru dibangun Pak Heri. Wakaf Warrior-nya Pak Heri. Oh, Wakaf Warrior ya. Itu Wakaf Warrior, kemudian nggak apa ya kita sebut nama gitu ya.
ada yang namanya juga, klinik gigi Medikids, Oh, itu Medikit ya? yang mereka Wakaf ya? konsepnya wakaf. Mhm. Kemudian ada yang paling kita kenal banget, yang sekarang tumbuh secara nasional dan itu Mhm. sebenarnya lahirnya dari Depok, Kita Bisa. Kita bisa, Nah, heeh. itu juga salah satu bentuk sociopreneur. Mhm. Kemudian kita bisa lihat yang berisu lingkungan ada namanya Jagatera. Jagatera ya? Jadi Mhm. dia konsepnya dari barang-barang yang tidak layak, pakai mereka, recycle jadi barang Mhm. yang baru lagi, kemudian barang-barang bekas itu mereka jadikan barang baru lagi, itu untuk Mhm. mengatasi masalah sampah gitu ya. Mhm mhm. Tapi bukan sampah yang, sampah rumah tangga, jadi Mhm. dia bukan sampah dapur ya, tapi lebih sampah furnitur semacam Oke, itu, ya, pakaian mhm. gitu. Mereka jadikan produk baru. Kemudian ada yang namanya Bazarin Aja. Oh iya, Nah, ini perlu diceritain lebih lanjut ini. Jadi teman-teman, Mbak Selvi ini salah satu pegiat ya dari, mhm, Bajadin Aja. Mungkin ceritain aja deh. oke, boleh nih sekalian promosi ya. Iya. Jadi teman-teman, kebetulan saya dan beberapa rekan-rekan di sekolah anak kami, membuat sebuah unit usaha namanya Mhm. Bazarin Aja. Ini kita bentuk dengan tujuan adalah menjadi salah satu Iya. penopang operasional dari sebuah sekolah. Meskipun demikian, cakupannya kita di awal itu lebih luas gitu ya, Mhm. untuk wakaf madrasah atau pesantren, Oke, kemudian sekolah ya, untuk sekolah sekolah ya? ya. Fokusnya memang orientasinya, Iya. awalnya pendidikan, tapi semakin ke sini kita semakin melebar tidak hanya pendidikan saja, tetapi juga sosial yang Iya. lainnya, seperti itu. Nah, uniknya dari Bazarin Aja ini adalah, dia mimpi besar kita adalah itu bisa menjadi platform Mhm. untuk mempertemukan antara donatur yang memiliki barang terbaiknya dengan pihak pihak Bazarin Aja untuk menjual barang-barang tersebut yang akhirnya akan didonasikan untuk Iya. sosial itu sendiri. Nah, yang paling unik lagi adalah 100% omsetnya ini disedekahkan. 100% ya? Iya, Heeh. gitu. Itu kalau 100% tuh pegiatnya gimana tuh mereka? Oke, alhamdulillah gitu ya, Allah Heeh. memudahkan kita dengan, volunteerism. Oke, Jadi ya. semua pengelolanya sifatnya adalah volunteer, Mhm mhm. gitu. Gajinya dari mana? Gajinya dari Allah, Ya, gitu. mungkin bisa dijelasin ke teman-teman? Oke, jadi, kita tidak mengambil upah atau apapun gitu ya, Mhm. bagi para pengurusnya gitu, tapi memang murni volunteerism. Tetapi, semakin berjalannya waktu, kita Mhm terus mhm. berpikir bagaimana agar Bazarin Aja ini tetap sustain Iya. dan lebih profesional Mhm secara mhm. pengelolaannya. Maka kita mulai bagi menjadi 2. Mhm. Ada operasional yang akan menunjang untuk kebutuhan tempat, karena sekarang alhamdulillah kita sudah punya tempat dan galerinya bisa bisa ditengok langsung di Jalan Tanah Baru Raya ya. Oh, tepatnya di mana tuh Iya, boleh patokannya? dicari di Google di Map, itu Heeh. adalah Gedung Wakaf Utap Al-Fatih Gedung di Wakaf Tanah Kutub Baru. Al-Fatih ya? Iya, Mhm. itu di situ. Dulu awalnya kita by online saja gitu, Online ternyata ya? barang itu animo masyarakat tuh banyak banget Mhm bahkan mhm. dari luar Depok gitu ya, ada dari Ngawi, ada dari luar Ngawi, Jawa kota Timur gitu, ya? iya itu mereka mengirimkan barang ikut berpartisipasi, bahkan penjualan kita pun juga sudah semakin luas gitu dengan Iya. menggunakan platform online. Mhm. Nah, karena keterbutuhan SDM yang semakin banyak, Iya. kemudian ketika volunteerism itu kita tidak bisa selalu push gitu ya, Mhm maka kita mhm. sudah mulai berpikir untuk, bagaimana dijalankan secara profesional dengan memberikan gaji, itu mimpi Mhm. kita gitu ya. Maka kita sisihkan juga produk-produk yang dengan mitra kita bekerja sama untuk menunjang operasional itu sendiri. Tetapi tetap Mhm. barang-barang yang diberikan itu adalah 100%-nya akan kita donasikan. Oke. Jadi model Mhm bisnisnya akan mhm. 2 gitu. Itu omsetnya paling tinggi ya? Bilang omset, oke, yang jadi omset di Bazarin Aja itu adalah sama dengan profit, sama dengan jumlah yang kita sedekahkan ya. Mhm. Sampai saat ini berapa ya, Pak, ya? Cuman terakhir yang paling tinggi kita bisa mencapai sekitar 90 pernah, 90 juta ya? ya. Heeh.
Mhm Kemudian mhm. kalau reguler kita di range 5 sampai 15 juta lah kalau yang Oke, harian. ya. Biasanya untuk di Mhm mhm. peak-peak season gitu kita Iya. akan ada Itu penjualan barang-barangnya yang disediakan biasanya yang paling laku atau yang paling cepet gitu? Oke, yang pertama itu produk-produk, furniture atau elektronik, Oh, itu iya. menyumbang Mhm. omset yang besar Mhm gitu. mhm. Kemudian ada baju-baju anak, Baju anak. kemudian kids Mhm. stuff seperti stroller, kemudian Iya. perlengkapan-perlengkapan anak, nursing gitu ya. Kemudian pakaian, itu yang paling banyak gitu. Mhm. Itu kan menarik juga ya bagi teman-teman tuh, Mhm. dan mungkin saat ini sudah berkembang ya, sosiopreneur itu kayak tadi bukan, tanda petik kerelawanan aja, tapi dia justru sudah menjadi sebuah profesi Mmm, sebagai seorang sosiopreneur. iya Jadi ada yang benar-benar, "Nih saya seorang sosiopreneur loh," iya profesinya seperti itu. iya. Sudah banyak orang yang Mhm. memang sangat menyukai dengan hal yang satu ini ya. Mhm mhm. Bahkan mereka bisa mem-branding dirinya sebagai seorang sosiopreneur Iya. gitu ya. Mhm. Bahkan saya sendiri pun saya suka dengan Iya tapi saya ya. plesetin ya, karena Heeh. background saya itu di nurse gitu ya, Mhm. di perawat gitu, dan mungkin itu juga yang membuat saya punya jiwa sosial Oke, ya. mungkin gitu ya, Heeh heeh. mungkin gitu. Jadi Heeh saya heeh. bilangnya kalau di bio saya itu bilangnya sociopreneurs bukan Sosiopreneurs ya. nurse gitu, Iya iya. just intermezzo. Heeh Jadi heeh. memang, dan saya optimis sociopreneur itu nanti kelak akan menjadi jawaban atas, Mhm. eee, mungkin jika kita agak agak nukik sedikit itu kapitalisme ya. Oh gitu ya. Iya, Gimana karena maksudnya? kalau kapitalisme itu dia akan selalu berpikir bagaimana usahanya itu berkembang, tapi balik lagi ke dalam lagi, balik lagi ke bisnisnya Mmm. lagi, balik lagi ke dalam lagi. Jadi Tapi dia dapat berbeda. untung, kita investkan lagi ke bisnis Iya, dia, biasanya gitu. kembangin lagi Mhm, begitu ya? Mhm. Tapi biasanya kalau mereka sosiopreneur-nya? nah, kalau sociopreneur, mereka akan mengembangkan bisnis utamanya sudah berkembang pesat. Mereka akan Mhm. misalkan punya anak usaha, usaha ini akan muaranya juga ke sosial yang jadi goal utamanya tadi gitu. Oke, Misalkan untuk ya. pembiayaan Mhm pendidikan, mhm. maka orientasinya akan ke pendidikan Mhm gitu. mhm. Tapi beda dengan yang konsepnya adalah kapitalis, mereka akan berpikirnya bagaimana perusahaannya Oke. balik dapat uang lagi gitu. Dan bahkan CSR pun begitu ya. Jadi CSR untuk Saya orang nggak lain. berani bilang. Jadi CSR untuk harusnya buat, masyarakat, tapi Iya, gimana juga dia bisa balik lagi dalam bentuk i pencitraan. Seperti itu iya, ya? Mhm. mungkin, sebenarnya konsep awal dari CSR itu Corporate Social Responsibility itu Mhm. sebenarnya bagus ya, untuk Iya. memberikan dampak ke masyarakat di sekitar corporate Iya. itu Mhm sendiri. mhm. Tetapi, entah bagaimana ceritanya semakin ke sini kadang itu menjadi corong untuk pencitraan Perusahaan itu lembaganya sendiri. atau Mhm perusahaannya. mhm. Nah, saya tidak menyalahkan itu, it's okay gitu, Mhm karena mhm. memang bisnis juga perlu branding yang Iya. baik ya, cuman kadang agak terlena atau terlupa Iya. untuk yang lebih luas gitu Mhm mhm. goal utamanya. Mbak, saya tertarik ke tadi loh, gimana sosiopreneur itu ya kalau berdampak pasti ya, Mhm, tapi bagaimana dia tidak menghancurkan diri sendiri seperti lilin tadi ibaratnya oke, gitu loh. Jadi oke, saya sudah memberikan dampak loh ke mhm masyarakat mhm sekitarnya gitu, bahkan lebih luas lagi, mhm tapi dirinya sendiri mhm. kebakar habis Nah ini, gitu. Ini gimana mungkin kiat-kiatnya, sedikit tipsnya gitu? yang perlu kita garis bawahi dari konsep sosiopreneur ini adalah Mhm, bukan kita si pengelola nih, kita iya. pengelola tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, Mhm enggak, mhm. justru itu harus difikirkan karena ketika pengelolanya itu bisa tetap jalan dalam Iya tanda kutip, maka sosial itu tadi akan tetap jalan gitu. Maka dari itu sosiopreneur, sosialnya jalan ketika didorong dengan planner tadi, iya bisnisnya itu tadi, maka bisnisnya memang harus kuat. Jadi iya. mereka yang bergerak di socialpreneur harus punya konsep bisnis dan mindset yang bagus gitu. Mhm Mereka mhm. harus paham bagaimana model bisnis yang tepat, tergantung dengan produknya, apakah Mhm. itu barang atau jasa gitu ya. Mereka harus paham tentang entrepreneur itu sendiri. Iya. Kemudian itu dari SDM-nya, kemudian yang kedua adalah bagaimana me-manage sistem.
Sistem ya? memanage sistem. Mhm, Sistem itu harus kita pikirkan dari hulu sampai ke hilirnya gitu ya. mhm. Dari proses produksi, kemudian distribusi sampai bagaimana produk itu sampai ke konsumen yang bisa Iya. menghasilkan bukan hanya sekedar omset gitu ya, tapi juga Mhm, mhm. memikirkan profit, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah Eee, harus konsisten pada goal awalnya. Goal Karena awalnya ya? biasanya nih, kalau udah dapet yang banyak nih, tergiur Mhm. nih buat masuk kantong pribadi, "Ah, Iya, nggak iya. masalah dong, aku kan sebagai founder-nya, Oke, aku kan ya. sebagai pengelolanya, aku boleh dong minta yang lebih banyak." Mhm. It's okay karena itu menghargai sebuah, kepakaran seseorang gitu Mhm, ya, skill mhm. seseorang, keahlian. Tetapi jangan sampai tergelincir pada Mhm. akhirnya pada kapitalis lagi Iya, gitu ya. dan itu siapa yang ngontrol semacam itu ya? Nah, Kalau sociopreneur sendiri Kak, biasanya kan kalau, lembaga zakat kan dia mhm, punya mhm. asosiasi. Kalau sociopreneur? Makanya jangan sendiri jalanin. Oke, jadi Oke, harus mhm, punya tim yang selalu saling mengingatkan. Kayak si, Insinyur Solah Athiah itu kan mhm. dia tidak sendiri, tapi dia mengajak 8 orang temannya. Jadi Oke. bisa saling mengingatkan gitu ya. Mungkin kalau di corporate itu kita akan berbicara ada yang namanya board of director ya, ada Oke, BOD. jadi mereka Jadi kita benar-benar saling ya mengawasi heeh. satu sama lain dan catatannya yang pertama tadi SDM-nya harus sevisi gitu. Oke, Sevisi ya. sevisi dan punya, eee, pengalaman atau pengetahuan di bidang bisnis yang bagus Jadi gitu. lebih, untuk tadi ya mengontrol Iya, dan saling kontrol kalau dan kita sudah maju nggak tergelincir tadi, betul. tim ya, tim Iya, harus harus ada timnya. tim dan harus sesuai dengan Mhm, value atau goal awalnya ya, iya. Mbak Selvi. Ini buat teman-teman yang tertarik dengan sociopreneur, kira-kira mindset atau skill apa yang perlu disiapkan? Oke. Yang pertama pasti kepekaan sosial kita terhadap Kepekaan persoalan sosial yang ada ya. di sekitar Heeh, gitu. heeh. Sebagai contoh gitu ya, ada teman saya namanya Indri, halo. Dia dari Syam Indonesia Handicraft di Pati. Dia melihat banyak sekali pengangguran di kala itu pandemi. Mhm, Kemudian mhm. dia berpikir bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka dan akhirnya dari 1, 2 orang tetangga yang kena PHK atau tidak bisa bekerja sampai sekarang Mhm. bisa mencapai ratusan. Ratusan ya, luar biasa Terakhir ya. saya dengar kalau nggak salah 300 orang atau 300 lebih gitu yang sudah diberdayakan. Itu diberdayakan ya. contoh kepekaan terhadap Mhm, kondisi mhm. sekitar ya, Itu tetangga apa ya kita gitu. untuk apa, Itu sosiopreneur bisnis bidang apa di ya? bidang craft, kerajinan. Mhm, bikin apa tuh, Mbak? Itu membuat tas dari waste, sampah plastik. Oh, sampah plastik Oke, ya? jadi Mhm, mereka mhm. akan dapat 2 nih, untuk secara sosial ekonomi masyarakat sekitar, karena Mhm. tadi berangkatnya dari bagaimana biar tetangganya itu bisa tetap Oke, kerja gitu ya. heeh. Kemudian yang kedua adalah ngurangin sampah plastik, Dua-duanya seperti itu. dapat ya itu ya? Ya, Mhm, itu mhm. kepekaan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mindset giving, gitu ya. Berbagi ya, Ya, memberi ya? berbagi bahwa Mhm. apapun yang kita dapat pasti ada hak untuk orang lain Oke, gitu ya. Tapi ini mhm. berbeda dengan kita bersedekah ya, beda. Tapi konsepnya adalah, dalam bentuk bisnis, dalam bentuk Mhm. entrepreneurship. Sosial ini bisa jalan jika disokong dengan entrepreneurship yang Mhm, bagus, mhm. dengan bisnis yang bagus. Nah, konsepnya ada di sana. Tetapi tetap starting point-nya adalah sosial itu Mhm, tadi, mhm. goal-nya mengentaskan problem yang akan kita Iya, selesaikan mhm. itu. Kalau skill-nya? Nah, yang pasti harus cakap juga di bidang entrepreneurship, Oh, tetap ke punya basic ke bisnisnya betul, ya? bisnis Mhm. harus punya manajemen kewirausahaan atau entrepreneurship yang bagus. Iya. Karena mau nggak mau bisnis, harus berkembang dan ketika berkembang kita tidak hanya sekedar menjual produk tapi selesai, tapi Mhm. kita harus memikirkan jangka panjangnya Iya. agar tetap tumbuh, yang mungkin kita hanya awalnya konsepnya UMKM, dari awal sudah kita set, ini nanti akan menjadi corporate atau perusahaan besar yang akan tumbuh Mhm. besar dan dampaknya lebih luas seperti Walaupun Insinyur awalnya Solah dari kecil, Athiah. skala yang Betul, kecil ya? ya. Mhm. Bahkan Insinyur Solah Athiah itu berawal dari mereka berdelapan, bersembilan itu tidak punya modal. Mhm, mhm. Dari yang kecil dan mereka bersembilan itu orang yang tidak punya kapasitas, Mhm, mhm. privilege secara finansial atau keluarga yang bagus. Tetapi karena memang goal-nya adalah mengentaskan masalah Iya. kemiskinan sekitar dan Allah berikan kemudahan Mhm, itu, mhm. akhirnya
setengah juta orang menjadi bukti Iya. bahwa kebermanfaatnya sangat luas gitu. Jadi memang dari awal harus kita set bisnisnya itu nanti akan menjadi bisnis yang besar gitu. Itu ya teman-teman tadi sudah kita perbincangan ya soal sociopreneur yang apa tadi harus berawal dari kita kepekaan Care gitu ya. care Iya. ya, kepekaan diri sendiri terhadap sosial Iya. dan kemudian biar berkembang tetap harus ditopang dengan skill bisnis ya. Iya. Bisnis Harus yang bagus. untuk menopang itu Mm-mm. dan harus sesuai dengan cita-cita awal atau goalnya didukung oleh tim Iya. yang kuat gitu ya. Betul. Itu ya teman-teman, kita tadi sudah obrolin soal sociopreneur, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih buat Mbak Selvi yang sudah hadir di studio, semoga tetap semangat ya di Amin. bidang sociopreneur dan Bajarin Ajanya Amin. semakin berkembang. Amin. Suara Depok, Podcast Depok. Depok.